Halo Sobat Kredit, saya berkemah mulai hari Sabtu sore, melewatkan malam minggu layaknya anak-anak desa zaman dahulu. Membuat api unggun, bakar jagung, singkong, juga bakar umbi hasil mencuri dari kebun milik kakek teman saya. Malam itu semua berjalan lancar, hingga sekitar jam 10 malam terdengarlah ada suara gamelan itu. Saya sudah mengerti dan sudah terbiasa akan pertanda tersebut. Saya cuma bisa berdoa dan saling pandang menebak apa gerangan yang akan terjadi esok. Esok paginya, tepat hari Minggu. Seperti biasa, kami bangun subuh bersama, menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian, berjalan bersama-sama di tepi danau sembari menikmati pemandangan yang indah dan sejuk. Sejuknya udara rawa pening. Di tengah perjalanan pulang dari danau, saya berpapasan dengan beberapa anak seumuran anak SMP yang berjumlah 5 orang. Mereka menuju danau. Mereka berjalan dengan gaya yang angkuh ala preman kampung yang merasa jago. Berjalan memenuhi jalan dan tidak mau memberikan jalan kepada saya. Tetapi saya tidak ambil pusing saat itu. Saya hanya bertanya dalam hati, siapa dan dari mana mereka ini? Karena jika memang dari desa kami, tentulah kami mengenal mereka. Mengingat pada saat itu desa saya itu tidak seramai sekarang. Saya sendiri pulang menuju rumah nenek saya yang rumahnya tidak jauh dari stasiun Tuntang. Saya sedang asik-asiknya nonton film Doraemon. Tiba-tiba terdengar suara kentongan yang dipukul dengan ritme 3 kali pukulan. Ritme seperti itu adalah suatu tanda bahwa ada seseorang yang kecelakaan atau tenggelam. Paman saya langsung bangun dan berlari ke arah sungai. Sedangkan saya ngikutin di belakangnya, berusaha sekeras mungkin agar tidak tertinggal jauh. Dengan hitungan detik, para tetangga sudah pada keluar rumah, mencari titik kejadian yang mengakibatkan kentongan di pinggir sungai dipukul dengan ritme 3 kali pukulan. Di sana, saya melihat 4 orang anak yang berpapasan tadi dengan saya waktu pagi. Mereka basah kuyup, tergeletak lemas di pinggir sungai, ditemani seorang pemancing yang juga basah kuyup dengan napas terengah-engah. Ya, hanya ada 4 orang anak. Berarti masih ada 1 orang lagi yang tersisa dan belum terselamatkan. Orang dewasa yang lain langsung menceburkan diri, menyelam di air yang keruh itu, berusaha untuk mencari anak yang masih tertinggal. Tapi sia-sia, sudah terlalu lama, sudah tidak mungkin dia dapat diselamatkan. Akhirnya, beberapa orang mengambil perahu dan tongkat dari bambu panjang yang akan digunakan untuk mendayung perahu sekaligus untuk merasakan kontur permukaan dasar sungai untuk mencari mayat. Mereka terus menyusuri di sekitar lokasi kejadian dan ke arah hilir. Jika saja mayat anak tersebut terseret arus sungai, mengingat pada saat itu debit air masih tinggi. Namun, hingga jam 2 siang masih saja belum ditemukan. Padahal, tim SAR dan beberapa orang yang dianggap pintar sudah pada datang dan ikut mencari si mayat. Menjelang sore, sebut saja Le Ipan, nelayan desa saya yang ikut mencari mayat.
iseng mendayung perahu ke arah hulu, berlawanan dengan arus air. Sekitar 2 meter dari lokasi kejadian, ketika tongkatnya dirasakan menyentuh sesuatu yang ganjil. "Ketemu," katanya berteriak. Dia langsung menceburkan dirinya. Dan beberapa saat kemudian, dia naik lagi dengan membawa mayat anak yang tertinggal itu yang sudah menjadi mayat kaku. Mayat si anak dinaikkan ke daratan. Dan pada saat itulah saya bersama puluhan penduduk lainnya yang menyaksikan, melihat sesuatu yang membuat kami ngeri. Mayat si anak yang sudah kaku itu diketemukan dalam posisi lutut ditekuk. Kedua tangan berada di belakang seperti diikat tali yang tidak nampak, dan kepalanya tertunduk. Ya, mayat si anak berada dalam posisi berlutut seperti diikat layaknya tahanan. Dan secara logika, mayat itu tidak mungkin diketemukan di lokasi yang berlawanan dengan arus air sungai. Menurut cerita keempat anak yang selamat tadi, mereka diajak oleh seorang kakek tua, dituntun ke sungai di lokasi mereka tenggelam. Katanya banyak ece atau kerang sungai yang dapat dengan mudah diambil. Mereka berlima merasa bahwa itu lokasi air yang sangat jernih, sehingga mereka dapat melihat dasar sungai yang terlihat dangkal. Namun anehnya, saya dan teman-teman saya yakin, waktu itu pada saat kami bertemu mereka, mereka hanya berlima dan tidak melihat ada kakek tua itu. Pemancing yang menyelamatkan mereka juga mengakui kalau dia hanya melihat mereka berlima datang ke pinggir sungai yang langsung melepas baju lalu menceburkan diri. Lalu, siapa gerangan kakek misterius di dalam rawa pening itu? Hanya Allah yang tahu. Yang saya tahu, pada malam itu rawa pening kembali memperdengarkan tabuhan gamelan. Nah, itulah sedikit cerita mengenai misteri Danau Rawa Pening. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan cerita ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman mempunyai cerita mistis dan ingin menceritakannya kepada kami, silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.